PDI Perjuangan memecat Budiman Sujatmiko yang jadi kader sejak 2004. Ini merupakan dampak dari deklarasi dukungan Budiman kepada Prabowo Subianto. Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat sore, berjumpa lagi Mas Soto. Selamat sore, berjumpa lagi. Baik, Mas Soto, kali ini kita bahas soal Ya, pemecatan Budiman Sujatmiko. Ini merupakan bentuk ketegasan dari PDI Perjuangan atau seperti apa, Mas? ya kalau menurut saya terkait dengan Mas Budiman memang memang alangkah baiknya buat kedua belah pihak ya, baik PDI Perjuangan atau Mas Budiman ada kemudian pemecatan seperti ini. Pertama buat PDI Perjuangan ini ketegasan sikap dalam konteks ketika berbicara capres itu kan sesuatu yang sifatnya sangat strategis ya. Dan kemudian yang dimajukan oleh PDI Perjuangan juga adalah kadernya sendiri gitu. Dan kita tahu partai ini kan sangat patuh dengan garis komando biasanya pengambilan keputusan. Jadi menurut saya buat PDI Perjuangan bagus menunjukkan sikap ketegasannya. Buat Mas Budiman juga akhirnya ini lebih bagus dibanding kemudian dia harus menempatkan kakinya di dua posisi, sulit Mhm. untuk bergerak. Di satu sisi dia misalnya sudah menyatakan dukungan kepada Prabowo, di sisi lain dia masih di PDI Perjuangan. Itu juga sebuah pendidikan politik yang tidak bagus. Ada kesan seakan-akan di satu sisi tetap ingin bertahan dengan identitas politiknya, perlindungan dari partai, di sisi lain juga pengen ngikut dengan calon presiden dari partai lain. Jadi Mhm. menurut saya keputusan ini adalah keputusan yang terbaik buat keduanya. Baik, kita tahu bahwa butuh waktu sekian hari ya, sejak kejadian baru kemudian ada surat pemecatan. Ini sebenarnya apa yang ada di balik waktu, hingga akhirnya keluar surat pemecatan tersebut? Apakah artinya memang PDI Perjuangan sempat menganalisa dulu, atau apa maknanya ini dari, waktu yang terjadi itu Mas Toto? Saya nggak tahu di panggung belakangnya, tapi yang di panggung depan kita lihat kan memang Mas Budiman memperlihatkan posisinya untuk tetap di PDI Perjuangan. Mhm. Di sisi lain juga belum pernah keluar statement dari Budiman Sujatmiko untuk mendukung secara resmi Prabowo sebagai capres. Lebih ke Mhm. arah alasan mengenai pemimpin yang dianggap strategik, sesuai dengan arahan Ibu Mega misalnya. Mhm. Lalu kemudian deklarasi Prabu, sebelumnya bertemu di Kertanegara. Jadi saya pikir itu yang kemarin-kemarin membuat ini menjadi tertahan ya, karena PDI Perjuangan sebetulnya sempat melempar bahwa Mas Budiman kalau memang sudah menegaskan ke Prabowo mengundurkan diri saja. Sepertinya Budiman tidak memilih untuk melakukan itu yang Mhm. mungkin menyebabkan dalam beberapa hari kemudian baru kemudian diputuskan untuk dilakukan pemecatan secara langsung. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi melihat ya, ini blunder buat Pak Prabowo. Oke. Kalau kita baca monitoring dari pemberitaan terkait Budiman, Budiman mendapatkan panggung. Tetapi pembicaraan mengenai kasus 98, penculikan aktivis, itu malah menjadi bunyi kembali. Jadi kalau ditanya siapa yang mendapatkan narasi yang positif, di sini tidak ada. Tetapi dalam konteks mendapatkan panggung politik, Budiman Sujatmiko, yang Mhm. memang kita tahu sinarnya sudah redup di PDI Perjuangan karena 2019 dia kalah untuk maju dalam pileg dan dia sekarang mendapatkan kendaraan baru, panggung baru. Mhm. Di sisi lain, Pak Prabowo malah mendapatkan tone negatif karena Ya. perbincangan yang selama ini menjadi beban buat Pak Prabowo Yang dan tim yang membayang-bayangi selalu sudah Prabowo turun Subianto? terkait dengan Mhm. 98 dan menculikan aktivis, Ya, karena adanya isu Budiman Sujatmiko, itu malah naik kembali. baik. Baik, Mas Toto, secara umum apakah kemudian pemecatan terhadap Budiman Sujatmiko ini juga semacam shock terapi bagi kader-kader PDI Perjuangan yang mungkin tanda kutip masih suka usil merapat sana sini, karena kita tahu ada sejumlah kader yang ini sepertinya, menunjukkan arah dukungannya tidak kepada, Ganjar Pranowo secara terang-terangan begitu, sesuai dengan arahan Kalau dari saya lihat partai. sebenarnya bisa dijelaskan ya, nama selain Budiman Sujatmiko kan ada Effendi Simbolon. Mhm. Kalau kita kritisi bagaimana sikap Effendi Simbolon selama ini, dari 2014 Mhm. berkuasa Jokowi pertama kali, dia itu adalah kader yang selalu mengkritik Jokowi. Mhm. Sampai tahun 2021 itu masih melakukan kritik terhadap Jokowi. Jadi orang-orang yang kemudian sekarang nyeleneh ini menurut saya bukan karena tentang Mas Ganjarnya, Mhm. tapi memang sudah menjadi anomali di tubuh partainya. Mhm. Yang salah malah menurut saya kalau kondisi ini didiamkan oleh partai sebesar PDI Perjuangan. Mhm. Jadi sikap tegas seperti ini menurut saya memang dibutuhkan dengan Mhm. segala resikonya.
Sehingga kemudian tidak menjadi benalu gitu ya. Ketika ini didiamkan malah menurut saya itu menunjukkan ketidaktegasan. Jadi apa yang dilakukan terhadap Budiman menurut saya sebuah langkah yang benar. Beban itu malah sekarang sedang ditanggung oleh Prabowo menurut saya. Baik, di Pilpres kali ini, kenapa kemudian sejumlah kader PDI Perjuangan ini seakan menunjukkan dukungan pada capres yang Bisa berbeda? disebutin nggak Mbak siapa aja Baik. kader lain? Karena saya baru Oh ya, tahunya tadi baru di Effendi Effendi sama Simbolon dan Budiman. juga Effendi Simbolon dan juga ini Budiman Sujatmiko gitu. Ada dua orang Nggak ini juga yang Mbak. Hah, Dalam setiap pemilu, setiap partai itu pasti ada perbedaan sikap. oke. Dan itu terjadi dari tahun 2004 begitu ya kalau Mhm, kita lihat ya. Tetapi ini menjadi menarik karena ada framing di atasnya yang menarik terkait dengan misalnya pertanyaan apakah Pak Jokowi memiliki sikap yang berbeda dengan PD Perjuangan. mhm Itu yang mhm. berbeda. Tapi kalau didasarkan pada sebuah fakta, setiap pemilu pasti melahirkan perbedaan sikap dari kader-kader partai dalam dukungan ke Pilpres, ya itu selalu terjadi. Dan sejarahnya juga memperlihatkan langkah paling tepat yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pemecatan atau memberikan sikap tegas atau ultimatum untuk mengundurkan diri kepada kader tersebut. Dan itu dalam demokrasi hal yang biasa-biasa saja. Yang kita butuhkan kan adalah bagaimana argumentasi yang kuat, baik dari partai ketika memecat, ataupun dari kader yang katakanlah Oke, mbalelo. baik. Jangan sampai mbalelonya itu malah dilihat secara negatif karena dibeli atau proses transaksional. Itu yang menurut saya juga menarik untuk kita kaji. Baik, terima kasih banyak Mas Soto sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Terima Newsroom. kasih. Kita sudah membahas Sama-sama. dua topik politik of the week ya di hari ini. Sehat selalu Mas, terima kasih. Salam sehat.